Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4313, 4314, 4315. Tuan Chen sungguh luar biasa, Ji Yun langsung berseru dengan gembira ketika melihat Dev menang. Tuan Istana Guanghan dan yang lainnya juga merasa sangat lega, sebelumnya mereka khawatir, tapi sekarang kekhawatiran itu hilang. Tuan Chen hebat, Tuan Chen 666, Sen Jizi sangat bersemangat, bersorak-sorai karena dia tahu dia akan memenangkan banyak uang. Namun, ketika dia sedang bersorak, kepala pelayan rumah tangga Liu menatapnya dengan dingin, membuat Sen Jizi terdiam ketakutan dan langsung menutup mulutnya. Master Qian melambaikan tangannya ke sudut arena, dan tiba-tiba formasi di sekitar arena menghilang. Begitu formasi itu hilang, kepala pelayan rumah tangga Liu langsung melompat dan menyerang Dev. Orang-orang dari keluarga Mu dan Tan Rongkun juga langsung naik ke atas arena. Tuan Istana Guanghan melihat ini, dan dengan cepat membawa banyak gadis suci dari Istana Guanghan untuk maju bersama. Alasan dia membawa begitu banyak orang adalah untuk mencegah keluarga Mu yang sudah tersudut melakukan tindakan kejam dan menyerang secara tidak adil. Dev menghadapi serangan dari kepala pelayan rumah tangga Liu dengan tangan terkepal, dan tiba-tiba melemparkan pukulan yang dahsyat. Cahaya emas menyinari dari tinju Dev, dan kekuatan mengerikannya membuat banyak kultivator di sekitar terpental jauh. Tanpa ada penghalang formasi, semua orang bisa merasakan dengan jelas kekuatan dari pukulan Dev. Kepala pelayan rumah tangga Liu mengernyit, dan dengan cepat mengangkat kedua telapak tangannya di depan dada untuk menahan pukulan dari Dev. Kepala pelayan rumah tangga Liu, sudah dikatakan sebelumnya bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati, semuanya tergantung nasib. Mengapa Anda mencoba melanggar perjanjian? Master Qian berjalan ke arena, mengernyit dan bertanya kepada kepala pelayan rumah tangga Liu. Dia telah membunuh tuan muda kami, Dev ini harus mati. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memberi laporan kepada tuan besar kami? Mata kepala pelayan rumah tangga Liu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berbicara. Sekarang, Mu Qing adalah satu-satunya pewaris keluarga Mu, dan karena dia sudah dibunuh oleh Dev, kepala pelayan rumah tangga Liu tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada kepala pelayan rumah tangga keluarga Mu. Jika dia tidak menahan Dev, ketika kepala pelayan rumah tangga keluarga Mu keluar dari pertapaannya, kepala pelayan rumah tangga Liu pasti akan dihukum. Kepala pelayan rumah tangga Liu, jika Anda ingin menyerang dengan kekuatan besar, Istana Guanghan tidak takut. Apakah Anda pikir para gadis suci dari Istana Guanghan ini hanya berdiam diri saja? Tuan Istana Guanghan dengan pedang es di tangannya, penuh dengan niat membunuh, berbicara dengan tegas. Istana Guanghan bukan apa-apa. Jika Anda berani menghalangi, kami akan menghancurkan kalian bersama-sama dengan Istana Guanghan. Kepala pelayan rumah tangga Liu sama sekali tidak mempedulikan Istana Guanghan. Baiklah, kalau begitu coba saja. Tuan Istana Guanghan berkata, dan para gadis suci di bawahnya semua mengeluarkan senjata mereka, aura dingin yang kuat mulai menyebar dari tubuh mereka. Semua, harap jangan bertindak gegabah. Jika kalian bertarung, seluruh kota Nanjing akan terkena dampaknya. Apalagi, terakhir kali kalian bertarung, penguasa wilayah sendiri muncul dan memperingatkan kalian. Jika kalian memicu pertarungan besar lagi kali ini, kalian tahu apa akibatnya. Jika kalian membuat penguasa wilayah marah, bukan hanya keluarga Mu dan Istana Guanghan, tapi tidak akan ada yang tersisa. Penguasa wilayah hanya perlu melambaikan tangannya untuk memusnahkan kalian berdua. Master Qian, yang menyadari posisinya, membawa nama penguasa wilayah ke dalam pembicaraan. Tidak, banyak yang tahu tentang kemunculan penguasa wilayah, tapi sebagai ketua cabang Pavilion Wantong, Master Qian tahu betul. Seperti yang diharapkan, begitu Master Qian selesai berbicara, Tuan Istana Guanghan dan kepala pelayan rumah tangga Liu langsung melihat ke arahnya. Niat membunuh dari keduanya segera mereda. Tak seorang pun berani membuat penguasa wilayah marah, karena itu bukan sekadar mencari masalah, itu berarti pemusnahan total. Setelah beberapa saat ragu, kepala pelayan rumah tangga Liu menarik kembali auranya dan dengan dingin menatap Dev, bocah, bersiap-siaplah menghadapi nasib buruk. Ketika kepala rumah tangga keluarga kami keluar dari pertapaan, kamu pasti akan mati dengan mengenaskan. Setelah berkata demikian, kepala pelayan rumah tangga Liu membawa tubuh Mu Qing dan pergi. Dia tidak berani membuat penguasa wilayah marah, karena jika dia melakukannya, keluarga Mu akan benar-benar hancur. Kematian Mu Qing tidak akan cukup untuk menebus semuanya. Setelah kepala pelayan rumah tangga Liu pergi, dia tidak memperhatikan Tan Rongkun. Tan Rongkun memandang Dev sejenak, lalu berbalik dan pergi bersama pengikutnya. Mengenai urusan meminta bantuan keluargamu untuk mengirim beberapa kultivator, Tan Rongkun tidak akan membicarakannya lagi.
Setelah kematian Muking, hubungan antara keluarga Mu dan sekte tulang darah pun sudah berakhir. Melihat semua orang pergi, Tuan Istana Guanghan akhirnya menghela napas lega. Jika tadi mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar akan berakhir dengan kerugian di kedua belah pihak. Master Qian, terima kasih banyak, kata Dev kepada Master Qian sebagai ungkapan terima kasih. Jika bukan karena Master Qian yang turun tangan, perkelahian itu mungkin benar-benar terjadi. Tuan Chen, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ini semua berkat kemampuan Anda sendiri. Namun, saya sarankan Anda segera meninggalkan kota Nanjing. Jika kepala rumah tangga keluargamu keluar dari pertapaan, akan ada masalah besar. Master Qian memperingatkan Dev. Saya mengerti. Dev mengangguk. Tentu saja, dia tidak akan bodoh menunggu sampai kepala rumah tangga keluargamu keluar dari pertapaannya dan mencari masalah dengannya. Dia masih harus kembali ke Sekte Jiwa Iblis dan kemudian pergi bersama Master Sekte Jiang untuk mencari lokasi Sekte Tulang Darah. Jika dia bisa mengumpulkan semua tulang belulang dari Raja Iblis Awan Merah, ketika Raja Iblis Awan Merah memulihkan tubuh fisiknya, Dev akan memiliki kekuatan tak terkalahkan di seluruh dunia. Tuan Chen, kemana tujuan Anda berikutnya? Saya bisa menemani Anda, tanya Tuan Istana Guanghan. Dev memberitahu Tuan Istana Guanghan tentang rencananya, dan ketika Tuan Istana mendengar bahwa Dev akan pergi ke Sekte Jiwa Iblis dan kemudian mencari Sekte Tulang Darah, dia memutuskan untuk membawa beberapa puluh gadis suci untuk pergi bersamanya. Dev tidak menolak, karena dia belum tahu kekuatan dari dua saudara senior Master Sekte Jiang. Lebih banyak orang berarti lebih banyak kekuatan. Setelah berpamitan dengan Master Qian, Dev bersama Tuan Istana Guanghan dan yang lainnya menuju ke alun-alun untuk naik kapal terbang, bersiap meninggalkan kota Nanjing. Tuan Chen, saat Dev bersiap untuk naik kapal terbang dan pergi, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Dev melihat sekilas dan ternyata itu Sen Jizi. Sen Jizi, yang terengah-engah, berlari ke arah Dev dan berkata, Tuan Chen, Anda bertaruh pada diri sendiri untuk menang, kenapa tidak pergi menukarkan koin spiritual Anda? Saya sudah menukarkannya dan memenangkan banyak sekali. Selesai bicara, Sen Jizi menepuk kantong uangnya yang penuh, lalu mengeluarkan beberapa koin emas ungu dan menyerahkannya kepada Dev. Ini saya kembalikan kepada Anda, berkat Anda saya bisa menang begitu banyak. Melihat Sen Jizi seperti itu, Dev tersenyum dan berkata, Paviliun Wantong memiliki cabang di mana-mana, saya bisa menukarkannya di tempat lain, tidak masalah. Adapun keberhasilan Anda menang, itu karena Anda sendiri yang bisa melihat peluang dengan baik, jadi uang ini pantas Anda dapatkan. Sen Jizi tersenyum canggung. Jika bukan karena dia pernah menghabiskan waktu bersama Dev dan mengetahui kemampuannya, Sen Jizi mungkin tidak akan bertaruh pada Dev. Setelah mengobrol sebentar dengan Sen Jizi, Dev menyuruh Ji Yun untuk menghidupkan kapal terbang menuju Sekte Jiwa Iblis. Tuan Istana Guanghan dan para gadis suci, yang hampir tidak pernah menaiki kapal terbang, sangat penasaran dan berkeliling kapal dengan penuh antusias. Mereka bisa melihat pemandangan luar melalui jendela, ada juga kamar untuk beristirahat, tidur, bahkan berlatih. Semua ini tanpa menguras sedikit pun energi spiritual mereka, benar-benar sangat nyaman. Tak heran Paviliun Wantong begitu kaya, dan tidak ada kekuatan lain yang berani menantangnya. Ternyata naik kapal terbang itu senyaman ini, kata Lan Yingying dengan penuh kekaguman. Paviliun Wantong memiliki banyak kapal terbang, dan banyak kultivator harus membayar mahal untuk naik kapal terbang ini, tambahnya. Dan sekarang, kita bisa naik kapal terbang ini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, sungguh luar biasa. Tuan Istana Guanghan pun terkejut, kapal ini memang sangat nyaman. Dev tersenyum dan berkata, keluarga Ji Yun memiliki beberapa kapal seperti ini. Keluarganya menjalankan bisnis dengan kapal terbang ini untuk menghasilkan uang. Mendengar bahwa keluarga Ji Yun memiliki banyak kapal seperti ini, para gadis suci terkejut dan langsung memandang Ji Yun dengan heran. Jika bukan karena aturan ketat di Istana Guanghan, mungkin banyak gadis suci yang ingin mendekati Ji Yun, jarang ada orang kaya seperti dia. Sesampainya di Sekte Jiwa Iblis, Dev memperkenalkan Tuan Istana Guanghan kepada Master Sekte Jiang. Setelah beberapa hari beristirahat, Master Sekte Jiang dan para murid Sekte Jiwa Iblis telah pulih sepenuhnya, berkat pil obat yang diberikan oleh Dev. Dev dan kelompoknya tidak berlama-lama di Sekte Jiwa Iblis. Dengan dipimpin oleh Master Sekte Jiang, mereka mulai mencari markas Sekte Tulang Darah. Karena Master Sekte Jiang berasal dari sekte yang sama, dia sangat mengenal energi dan kebiasaan sekte itu, sehingga menemukan markas Sekte Tulang Darah hanya tinggal masalah waktu. Sementara Dev dan kelompoknya sedang mencari markas Sekte Tulang Darah, di sisi lain, Tan Rongkun telah mengumpulkan semua murid Sekte Tulang Darah. Tubuh fisik di Chongjing juga telah pulih sepenuhnya, dan mereka semua duduk di aula besar. Namun kali ini, Tan Rongkun gagal membawa kembali para kultivator, yang menyebabkan kekurangan sumber daya serius di Sekte Tulang Darah. Para murid Sekte Tulang Darah bergantung pada darah dan tulang manusia untuk memperkuat kekuatan mereka. Saudara kedua, bukankah kamu seharusnya membawa beberapa kultivator kembali kali ini?
Mengapa kamu pulang sendirian? Tanya Di Chongjing. Ah, jangan ditanya lagi. Muking dibunuh di arena dengan satu tebasan pedang. Bagaimana mungkin aku bisa meminta bantuan kultivator dari keluargamu? Tan Rongkun menjawab. Muking dibunuh dengan satu tebasan. Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana mungkin seseorang bisa membunuh seorang kultivator di tingkat pertama alam Mahayana dengan satu serangan? Di Chongjing tidak percaya. Seorang kultivator di level 7 alam kesengsaraan, yaitu Dev, yang juga diburu oleh aliansi penyegel iblis. Orang ini aneh. Meski berada di level 7 alam kesengsaraan, kekuatannya bisa meledak hingga level yang menakutkan. Tan Rongkun berkata sambil mengingat pertarungan antara Dev dan Muking. Dev memang luar biasa, bahkan berhasil membentuk tubuh api ilahi, yang membuatnya semakin sulit dipercaya. Tan Rongkun menambahkan, mendengar ini, Di Chongjing teringat pada pertarungannya dengan Dev di Sekte Jiwa Iblis. Dia langsung menyadari bahwa orang itu adalah Dev. Jadi, orang itu adalah Dev yang mengalahkanku waktu itu, kata Di Chongjing dengan marah. Tidak heran dia bisa membunuh Muking dengan satu tebasan. Ternyata dia menyimpan banyak rahasia. Setelah itu, Di Chongjing dengan marah berkata, sialan. Dia yang menghancurkan rencana kita. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membunuhnya. Tan Rongkun kemudian berkata, sekarang kita harus fokus pada peningkatan kekuatan kita dan memastikan pasokan sumber daya untuk latihan kakak tertua tidak terputus. Kemudian Tan Rongkun berbalik ke arah salah satu murid sekte tulang darah dan bertanya, berapa banyak kultivator yang kita tahan saat ini? Apakah mereka cukup untuk latihan kakak tertua? Seorang murid menjawab, kakak kedua, saat ini kita hanya memiliki sekitar 10 kultivator. Sebagian besar dari mereka berada di level alam gabungan, dan hanya beberapa yang berada di level kesengsaraan, itu pun hanya level 2 atau 3. Saya khawatir mereka tidak akan bertahan lama. Mendengar hal itu, Tan Rongkun mengerutkan alisnya dan berkata, ayo, tunjukkan padaku. Mereka kemudian bergerak menuju bagian belakang aula besar Sekte Tulang Darah. Bersambung.